Selamat datang rekan-rekan di ruang statistik dasar bersama saya Aan. Kali ini melalui video ini kita akan belajar tentang interpolasi. Secara umum, interpolasi adalah metode untuk menentukan nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Interpolasi digunakan untuk mencari fungsi atau kurva yang melewati titik-titik data yang telah diketahui. Tujuannya adalah untuk menghasilkan fungsi atau kurva yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data atau nilai pada titik-titik data yang tidak diketahui. Interpolasi adalah suatu metode atau proses menyusun suatu fungsi atau persamaan dengan menggunakan beberapa titik yang diketahui atau beberapa contoh titik untuk memprediksi atau mengestimasi nilai pada titik lain yang belum diketahui nilainya. Secara sederhana, melalui interpolasi kita bisa mengetahui berapa nilai yang belum diketahui di saat nilai-nilai yang lain sudah diketahui. Jadi, interpolasi merupakan metode untuk memprediksi atau mengestimasi besar atau angka sebuah titik, nilai pada sebuah titik di saat titik-titik yang lain itu nilainya diketahui dan hanya titik itu yang mungkin nilainya tidak diketahui. Melalui interpolasi kita dapat mencarinya. Interpolasi sebenarnya terdiri dari beberapa jenis. Misalnya ada interpolasi kuadratik, ada interpolasi polinomial, dan ada interpolasi Lagrange. Saya membacanya seperti itu. Tetapi kali ini, dalam video ini, saya khusus membahas salah satu jenis interpolasi, yaitu interpolasi linear. Interpolasi linear adalah algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk memperkirakan nilai di sebuah titik melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik yang berurutan. Interpolasi linear ini bisa kita bayangkan seperti halnya kita membuat metode interpolasi berdasarkan prinsip segitiga. Interpolasi ini merupakan polinomial tingkat pertama dan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik yang berurutan. Nanti selanjutnya di slide berikutnya saya akan menjelaskan hal ini. Dua titik tersebut digunakan untuk menaksir nilai-nilai di antara titik-titik yang nilainya sudah tampak. Asumsi penggunaan metode ini, nilai data harus berurutan semakin membesar. Rekan-rekan, gambar yang tertampil ini adalah gambar yang bisa kita gunakan untuk membayangkan dan memahami interpolasi. Interpolasi linear lebih tepatnya. Saya menuliskannya sebagai interpolasi perbandingan segitiga karena walaupun bangunnya adalah bangun segi 4, tetapi kalau kemudian garis yang di atas itu diteruskan ke kiri dan baris yang di bawah itu juga diteruskan ke kiri, maka pada satu titik mereka akan bertemu dan membentuk sebuah bangun segitiga. Kita misalkan bahwa sudut-sudut atau pertemuan antara garis yang mendatar dengan garis yang vertikal itu adalah sebuah titik-titik sudut-sudut yang memiliki nilai-nilai tertentu. Maka kemudian kita akan punya area Y1 yang terdiri dari sudut atas dengan sudut bawah, titik atas dengan bawah, area X yang terdiri dari sudut atas atau titik atas dengan sudut bawah atau titik bawah, dan area Y2 yang terdiri dari sudut atas dan dengan sudut yang di bawah atau titik bawah. Kita juga akan mengetahui jarak antara Y1 dengan X atau Y1 dengan Y2. Nah, misalkan saja, dalam sebuah kasus kita hanya mengetahui Y1 dan Y2-nya saja, maka kemudian kita sebenarnya bisa mencari nilai X berdasarkan menggunakan interpolasi, dan rumusnya seperti yang kemudian tertampil. Anggap saja bahwa dalam sebuah X itu salah satu sudutnya belum kita ketahui. Misalnya sudut yang atas kita tidak ketahui nilainya berapa, kita hanya mengetahui nilai dari sudut yang di bawah, nilai X yang di bawah. Maka melalui interpolasi dengan rumus seperti itu kita bisa mengetahui berapa besar nilai di titik X atas. Rekan-rekan, yang tertampil ini adalah cara lain saya menggambarkan interpolasi linear. Saya menggunakan tabel. Tabel terdiri dari 2 kolom dan 3 baris. Kolom kiri ada nilai A, B, dan C. Di kolom kanan ada nilai X, Y, dan Z.
Misalkan saja kita tidak tahu besarnya nilai Y ini berapa. Melalui interpolasi kita bisa mencarinya. Melalui rumus itu kita bisa tahu berapa besar nilai Y. Ini adalah rumus yang sama sebenarnya dengan rumus yang ada di slide sebelumnya. Kita pakai kemudian untuk mengerjakan contoh kasus yang ada di tengah itu ya. Tabelnya juga terdiri dari 3 baris dengan 2 kolom. Di kolom pertama itu ada nilai 20, 40, 60. Di kolom kedua ada nilai 7. Sel yang tengah tidak ada nilainya. Ini yang akan kita cari tahu nanti. Dan kemudian di sel yang paling bawah di kolom kanan ada nilai 9. Berapa nilai yang tidak diketahui ini besarnya? Maka kita masukkan ke dalam rumus seperti itu. Dan hasilnya akan diketahui 8. Inilah fungsi dari metode interpolasi linear. Lalu apa manfaat interpolasi dalam psikologi? Dalam psikologi, interpolasi membantu dalam analisis data. Metode interpolasi dapat digunakan untuk mengisi nilai yang hilang atau nilai yang tidak terukur dalam data psikologi ketika kita misalnya melakukan penelitian. Hal ini membantu untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk analisis lebih lanjut. Ketika kita mengambil data dan ada data yang hilang, maka kita tidak akan dapat membuat kesimpulan secara akurat. Interpolasi bisa kita manfaatkan dalam hal ini. Yang kedua, interpolasi itu memfasilitasi pengambilan keputusan. Interpolasi dapat digunakan untuk memperkirakan nilai pada titik yang belum terukur, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam psikologi. Misalnya, interpolasi dapat digunakan untuk memperkirakan waktu reaksi pada stimuli tertentu atau untuk memperkirakan tingkat keterlibatan emosional dalam respon individu. Yang ketiga, interpolasi dalam psikologi membantu dalam pemodelan, membuat model. Metode interpolasi dapat digunakan untuk membuat model matematika yang merepresentasikan pola data psikologis. Model ini dapat membantu dalam memprediksi perilaku manusia di masa depan dan juga dapat membantu dalam menguji hipotesis psikologi. Dan yang terakhir, interpolasi dalam psikologi akan meningkatkan akurasi dalam pengumpulan data psikologi. Seperti yang tadi disebutkan di poin pertama, seringkali datanya tidak lengkap atau ada data yang tidak terukur. Melalui interpolasi kita dapat mengisi nilai-nilai yang hilang atau tidak terukur itu, dan dengan demikian kita akan dapat membuat kesimpulan yang lebih akurat. Sekian video tentang interpolasi. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih.